Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi dengan BP 2311422032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari fungsional yang saya telah buat sebagai salah satu anggota dari kelompok 12 PTB kelas B. Mana di sini saya akan menampilkan 7 fungsional. Nah, sebelum itu saya buat akun untuk login dulu. Tapi saya sudah memasukkan seeder yang sudah menambahkan dua akun di sistemnya, akun seller dan akun customer. Tapi untuk lebih rinci lagi saya buat akun baru. Ini namanya admin dengan password admin123. Jika ditekan daftar, maka dia akan langsung mengirimkan pop-up dan mendeteksikan ke halaman sini. Nah, di sini adalah fungsional yang saya buat yaitu keman akun, reset password. Kalau kita lupa, salah. Nah, kalau kita lupa password, kita akan memasukkan email. Tapi karena emailnya belum terdaftar, itu akan dikirimkan ke Laravel log-nya sini. Lalu kita masukkan kodenya, masukkan password baru. Nah, setelah dimasukkan password baru, reset password. Oke, ke halaman login. Kita disuruh ke login. Kita masukkan password yang lama, yang baru tadi. Admin aja. Nah, sekarang tuh status si user itu masih sebagai customer. Jadi kalau dia menekan button toko, dia akan ditolak. Lalu dia akan ke profil untuk mengubah statusnya menjadi seller dengan menekan button mulai menjual. Nah, di sini kita akan mengisi nama toko dan mengecek apakah sudah benar data kita gitu. Sudah aktifkan. Setelah itu pilih-pilih ke halaman dashboard, akan menampilkan halaman dashboard. Nih, seperti yang di sini status dan halaman dashboard. Setelah itu, untuk verifikasi penjual, setelah validasi data dengan menekan verifikasi akun. Nah, kita bisa memilih kamera dan atau galeri. Jika ditekan, maka kita bisa masukkan gambar gitu. Lalu tinggal kirim setelah berhasil dan kita sudah menjadi data valid, penjualan valid. Sini pun juga sudah valid. Lalu setelah itu kita bisa melakukan penggunaan laporan. Jika button ini ditekan maka akan mendireksikan ke Google yang mana nanti akan membuat kita mendownload file laporan gitu. Agak sedikit lama karena sinyalnya. Tuh, kita mendownload file PDF, laporan penjualan PDF. Jika ditekan akan menghasilkan file laporan yang sudah terformat begini. Oke, lanjut ke fungsional yang lain. Nah, kita bisa memberikan rating dan ulasan kepada si produk. Juga kita ada follow. Nah, follow ini nanti akan berpengaruh ke notifikasi broadcast promo. Nah, jika kita tekan tulis ulasan, kita bisa mengisi bintangnya berapa, anggap 4, komentar bagus. Kita bisa mengisi gambar tapi opsional, tambah foto. Itu opsional karena bebas. Kita bisa mengikuti gambarnya, lalu nanti akan muncul. Itu juga bisa diedit ulasannya, bisa diturunkan atau dinaikkan. Bagus saja. Dead. Nah, maka nanti ini akan berkurang dan ini juga berubah. Nah, itu sudah berubah. Lalu di halaman eh, seller tadi ada siarkan promo. Nah, itu untuk tahukan kalau si seller itu sudah menjual barang. Nah, tadi kita sudah mengikuti seorang seller. Kita bisa melakukan pengetesan dengan Postman. Nah, kita masukkan ini. Ini akun sheet yang sudah ada di sistemnya. Jika ditekan nanti akan mengirimkan token. Token login ini akan kita ambil, lalu kita masukkan ke halaman ini. Kita pilih bearer token, lalu kita ubah. Tuh, kodenya sudah berubah jadi yang terbaru. Nanti akan memunculkan notifikasi ke si customer yang sudah memfollow akun seller tersebut. Nih, baru pasti ke lambang kedua mengikut. Nah, di sini nanti kita tinggal menunggu notifnya. Mungkin akan sangat sedikit lama karena gangguan sinyal dan kondisi sedang merekam juga. Nanti karena di postman sudah berhasil nih. Ini bukti kalau di postman sudah berhasil. Error gagal, mau ditambahkan kedua pengikut. Nah, ini pesan setelah notifnya masuk. Tadi saya coba lagi dan muncul dua notif seperti ini. Nih, kita buktikan sekali lagi kalau notifnya berhasil. Nih, notifnya berhasil. Karena tadi gangguan di sinyalnya maka menyebabkan lama. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini akan login sebagai admin untuk dapat mengupload produk.
Nah, jadi saya akan menjelaskan di bagian modul produk dan pemasaran, di mana kita sudah login sebagai customer. Di sini customer bisa mendapatkan diskon promo untuk user terbaru dan bisa mengklaimnya. Terus di bagian produk juga customer itu bisa add ke wishlist, terus bisa follow akun penjualnya. Nah, terus di bagian produk itu customer itu bisa filter akan menampilkan filter berdasarkan kategori. Lalu di sini ada kategorinya, ada buah, sayur, rempah, ada biji beras dan lain-lain. Itu ada di sebelah sini. Saya geser, oke. Terus di halaman ini juga bisa filter harga terendah dan harga tertinggi karena yang terisi cuma di halaman ini. Jadi yang saya tampilkan cuma di halaman ini aja. Kemudian nanti di profil itu kita bisa melihat uh, nah di profil ini kita lihat tadi halaman untuk tampilan produk dalam wishlist dan toko yang kita ikuti. Ada toko yang kita ikuti, kemudian produk yang kita masukkan ke dalam wishlist. Nah, ini ya. Terus untuk mendapatkan notifikasi di bagian saya itu notifikasi untuk promo, di mana kita akan keluar dulu dari aplikasi, lalu kita mendapatkan token untuk ngetes aplikasinya, kita masukkan token, lalu kita sambungkannya ke aplikasinya. Nah, selanjutnya saya juga untuk upload barang. Nah, upload barang itu hanya bisa dilakukan oleh penjual di menu toko ini. Jadi saya akan login dulu dan akan login sebagai penjual, di mana di sini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tera Pramana AS dengan NIM 2311523016, di mana sini saya dari Kompo 12 PTB ingin mempresentasikan fungsional saya, di mana yang pertama itu ada fungsional cart, di mana sini kita bisa menambahkan produk ke dalam chart, dan kita bisa take out. Sini juga kita bisa menambahkan alamat dari pengirimannya, dan maka akan masuk ke pesanan. Dan di sini kita bisa melakukan pesanan ulang, karena fungsional tadi juga ada pemesanan ulang. Nah, sini yang kita pesan tadi bisa kita masukkan ke keranjang lagi, kita bisa check out. Dan di sini juga kita bisa memilih ambil langsung ke toko. Mana sini akan ditampilkan alamat dari tokonya. Kita bisa ambil ke toko. Maka di sini kita bisa melihat navigasi ke toko, dan kita juga bisa konfirmasi pesanannya kalau sudah kita ambil. Nanti kita bisa foto. Foto. Nah, kita ulang. Foto. Kita selesaikan pesanan. Nah, statusnya akan selesai. Dan kita juga bisa menerima notifikasi dari penjual. Karena sini kita coba keluar dulu dari aplikasinya. Di sini saya menggunakan Postman untuk mengetes dari notifikasinya. Yang mana di sini kita di Postman akan login sebagai penjualnya. Di sini sudah saya masukin akun dan sandinya. Dan kita maka akan muncul tokennya. Dan kita salin. Lalu di sini kita bisa mendapatkan ID dari transaksi tadi. Mana yang prosesnya itu masih belum selesai. Di sini kan ada status proses. Karena ini belum selesai dengan ID 4. Maka kita bisa di sini kita melihat status dari transaksi yang keempat ini, di mana jika kita kirim, di aplikasi bakal muncul notif. Nah, di sini muncul notif. Dan proses yang keempat tadi prosesnya sudah selesai, dan kita juga bisa login sebagai penjualnya. Nah, di sini kita bisa melihat pesanan masuk tadi. Nah, di sini jika pembelinya ingin mengambil di toko, maka akan memunculkan kode pengambilannya. Dan jika pembelinya ingin diantar, maka kita bisa mengubah statusnya tadi itu menjadi dikirim di sini. Dan bila selesai, maka statusnya akan selesai. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.